ketemu lagi di channel Kebun Langit. Kali ini saya akan menjelaskan cara pemupukan daun menggunakan bahan kimia yang sering sekali banyak di komentar di channel saya yang lalu mengenai cara pemupukan untuk daun sendiri untuk jenis tanaman sirih gading, bisa sirih gading apa saja. Untuk pemupukan semua itu hampir sama, dan kali ini akan saya jelaskan bagaimana cara pemupukannya. Oke, untuk di berbagai macam komentar di video saya tentang sirih gading banyak menanyakan tentang pemupukan, dan sering saya jawab, saya sering menggunakan NPK 16 untuk pemupukan. Selain pupuk kandang, saya menggunakan NPK 16 untuk menyemburkan daun. Namun ada beberapa pertanyaan bahwa mereka agak kesulitan untuk mencari bahan seperti ini, bahan pupuk NPK 16 ini untuk daerah-daerah tertentu, misalkan daerah terpencil atau perkampungan. Mereka sangat kesulitan dan sering menanyakan alternatif apa saja yang bisa digunakan untuk pemupukan daun jika tidak ada NPK 16. Nah, untuk rahasianya, selain NPK 16 ini, kita bisa menggunakan alternatif lain yang sangat mudah untuk kita dapatkan. Kita bisa menggunakan bumbu penyedap rasa yang biasa kita gunakan di dapur seperti ini. Ini sangat berguna sekali untuk pemupukan baik daun maupun akar, karena di sini mengandung MSG yang baik untuk tanaman. Akan saya jelaskan manfaat dari bumbu dapur ini. Ada beberapa manfaat, dan contohnya ada 4 manfaat yang saya ketahui dari kegunaan atau fungsi bumbu dapur ini. Yang pertama, ketahanan terhadap penyakit dari berbagai macam hama. Lalu yang kedua, mengatur pembukaan dan penutupan pada stomata yang akibatkan luka atau patah, dia cepat mengering. Lalu yang ketiga, meningkatkan fotosintesis pada daun agar daun semakin subur. Lalu yang keempat, meningkatkan metabolisme pada tanaman agar dia semakin tumbuh subur, tidak mudah terkena penyakit atau hama. Itulah manfaat dari bumbu penyedap yang sering kita gunakan di dapur ini. Untuk takaran menggunakannya akan saya jelaskan seperti ini. Kita ambil satu gayung ini kurang lebih ada 1 liter air. Untuk penggunaan, kita menggunakan ada 2 cara menggunakannya. Pertama, kita melakukan penyemprotan daun menggunakan alat penyemprot ini. Lalu yang kedua, kita menggunakan pemupukan dengan akar dengan cara diguyur. Untuk takaran sendiri, untuk penyemprotan dan mengguyur dengan akar itu sangat berbeda, sedikit berbeda. Di antaranya untuk pemupukan pada bagian akar, kita mengguyurnya ke bagian media tanam dengan takaran 1 sendok teh untuk 1 liter air. Namun jika kita untuk menyemburkan bagian daun, seperti ini contohnya, banyak digunakan untuk tanaman hias gantung, kita menggunakan setengah sendok teh untuk setengah liter air seperti ini. Jadi akan saya perlihatkan cara melakukan pemupukan menggunakan bumbu penyedap dengan menggunakan penyemprotan ini. Bagaimana takarannya akan saya perlihatkan. Oke, untuk jenis tanaman gantung biasanya saya hanya melakukan penyemprotan seperti ini. Kita melakukan penyemprotan menggunakan bahan dapur ini minimal 1 minggu sekali dengan takaran setengah sendok teh. Tapi untuk tanaman jenis lain atau tanaman hias yang menggunakan pot besar, kita bisa mengguyurnya langsung ke media tanam menggunakan gayung ini. Ini kurang lebih 1 liter, tapi kita mengambil takaran setengah liter saja dengan 1 sendok teh untuk lakukan pengguyuran di bagian tanaman. Namun untuk bagian penyemprotan daun, kita cukup menggunakan setengah. Kita gunakan setengah sendok teh seperti ini untuk takaran setengah liter air. Saya perlihatkan. Oke, seperti ini. Kita gunakan setengah, jangan kita isi full seperti ini, setengah saja karena saya akan melakukan penyemprotan daun. Kita aduk sampai campur semua. Jika kita ingin menyiram tanaman hias yang di pot besar, kita
menggunakan 1 sendok teh untuk diguyur ke tanaman, tapi untuk penyemprotan daun cukup setengah sendok teh saja. Oke, sudah tercampur dengan merata. Ini salah satu alternatif lain jika di daerah kalian tidak ada atau sulit mendapatkan pupuk NPK 16 karena mungkin terlalu jauh dari penjual tanaman ataupun susah untuk membeli online karena alamat sulit untuk dicari. Kita bisa menggunakan bahan dapur. Oke, seperti ini. Langsung kita masukkan saja. Untuk jenis tanaman gantung ini bukan hanya sirih gading, bisa kita tanaman gantung apa saja untuk digunakan dengan miwon ini. Oke, seperti ini. Rapat. Akan saya perlihatkan. Cukup kita menyemprot saja ke seluruh bagian daun. Sangat berguna sekali untuk menyuburkan tanaman, menambah hasil dari fotosintesis, bahkan menghilangkan kutu atau jamur. Seperti ini. Kita cukup semprotkan saja ke seluruh bagian. Untuk bagian akar, karena saya tidak perlu mengguyurnya karena ini pot kecil, saya bisa langsung saya menyemprotkan bagian akarnya. Untuk bagian akar sedikit banyak seperti ini. Bagian media tanamnya kita semprot agak sedikit banyak, tidak masalah karena saya tidak melakukan pengocoran untuk jenis tanaman gantung ini karena potnya sendiri kecil. Saya hanya melakukan pengocoran menggunakan air atau penyiraman air dengan media pot yang besar. Untuk seperti ini cukup kita semprotkan saja. Oke, seperti ini. Bisa menggunakan, ini di bawah ada pohon tanaman yang lain, kita semprotkan ke daun. Ini ada pohon kemuning yang saya akan buat bonsai, kita semprot daun dan media tanamnya juga agar terhindar dari jamur-jamur. Oke, seperti ini. Akan saya perlihatkan contoh tanaman lain. Oke, untuk di atas ada sirih gading lemon, kita semprotkan juga. Akan saya semprot untuk tanaman jenis lain juga, tidak masalah. Untuk ini ada min KW atau keriping cauli, bisa kita menggunakan dengan bahan yang tadi, tidak masalah. Untuk menambah hijaunya daun. Untuk bagian atas kita bisa semprotan juga secara merata. Lalu di sini ada Wijaya Kusuma Mini, kita gunakan ini juga, tidak masalah. Lalu ada daun kribo, kita semprot juga untuk menyuburkan daunnya supaya semakin rimbun. Lalu untuk ini ada tanduk rusak, kita semprot juga. Ya, jadi hampir semua jenis tanaman sebenarnya aman kita gunakan untuk pakai jenis bumbu dapur ini. Oke, sini ada sirih gading atau ada sirih gading centong, bisa kita gunakan ini juga untuk menghijaukan atau menyuburkan daunnya seperti ini. Ada sirih gading jumbo. Oke, untuk media tanamnya, jika kita ingin menyiramnya atau kita langsung saja semprot saja, tidak masalah, cuma sedikit banyak. Bisa berguna untuk membunuh jamur-jamur atau hama yang tidak kita inginkan yang tumbuh di dekat akar seperti ini. Oke, seperti ini juga. Lalu bisa kita semprot miana ini juga, tidak masalah.
Oke, di sini banyak sekali tanaman yang kita bisa lakukan penyemprotan dengan menggunakan bahan dapur tadi. Seperti ini ada anting putri yang cukup lebat daunnya. Ini sangat lebat sekali daunnya. Kita semprot saja sampai merata. Ada juga bunga pingka, tidak masalah. Untuk bagian media tanamnya kita semprot juga sedikit banyak. Lalu di sini ada asoka daun besar, sudah berbunga. Oke, itulah sedikit tips dari saya cara menggunakan bahan dapur. Ini sekedar alternatif lain jika Anda kesulitan untuk mencari NPK 16 ini. Inilah yang akan kita gunakan. Tapi jangan lupa, selain menggunakan jenis bumbu dapur ini untuk media tanam, kita gunakan pencampuran dengan kotoran kambing atau kotoran hewan apapun, karena itu adalah unsur hara alami mereka atau jenis tanaman. Unsur hara alami adalah kotoran hewan. Untuk ini hanya sekedar menambah kesuburan bagian atas, bagian daun. Oke, sekian tips dari saya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Tetap di channel Kebun Langit.